Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini channel baru. Wais. Jafar Jawa. 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 Kali ini kita akan membahas yang lagi isunya sedang panas ya, Iya, betul. yaitu tentang Israel dan Iran. Sangat ramai sekali ya. Di mana Iran dan Israel ini saling lempar bom. Wih, ngeri amat tuh. Iya. Kenapa itu? Kayaknya gara-gara rebutan tanah. Udah kayak di Indonesia tuh. Iya, kalau misalkan mafia tanah. Oh, banyak ya. Kalau sono mafia tanahnya bukan main. Iya. Sampai sekarang seperti yang kita lihat di sosial media ya kan. Orang Israel lagi pada mengungsi di bunker. Iya, betul banget. Sampai dempet-dempetan kan. Mereka kayak ngumpul-ngumpul di Indonesia, ya kan? Iya, ngumpul di mana tuh? Kalau kita kan ngumpul nobar ya. Iya. Kalau dia nobarnya beda, nobar misil. Nobar misil. Nobar misil, ngeri banget ya. Ngeri banget tuh. Nobar misil deg-degan terus tiap hari ya? Iya, kalau kita kan kalau dengar rudal, Wah, takut tuh. iya. Apalagi kita kan di daerah Bekasi ya, di Galaksi. Kalau dengar rudal orang ingatnya bakso ya. Bakso rudal. Bakso rudal. Iya, tetangga sini tuh. Iya. Itu udah paling enak banget. Jadi takut jadinya, malah pengen makan kalau bakso rudal di sini. Iya. Kalau seperti data yang ada ya, jadi sebelumnya Iran ini sudah perang proxy war ya, Iya. sama Israel. Proxy Sama war, Israel. proxy war itu apa? Perang yang tidak secara langsung ya, yang dimana Iran ini membantu Hamas, membantu Lebanon, Hizbullah ya, dari senjata. Tetapi ini kenapa Iran langsung menyerang Israel? Karena Israel menyerang duluan kan? Iya, betul. Karena merebut Palestina. Palestina. Iran membalas ya. Iya. Jadi Iran ini dituduh mempunyai senjata nuklir Sama Israel. Israel. Padahal Israel yang punya. Betul. Si Netanyahu ya kan? Tahu Netanyahu? Apa itu? Kenal nggak? Nggak tahu tuh. Hah? Siapa tuh? Presiden Israel. Oh. Kenal? Enggak, bagus dah. Kalau kenal bahaya. Kayak kenal gue ini dong, CS Iya. ya. Ntar diajak main catur lagi. Nah, nah, kalau pemimpinnya Iran, Ayatollah Khamenei. Kenal? Iya. Nah, Kenal. kenal. Tetangga gue. Hebat kenal. Tetangga gue ini. Oh, Yang punya ini. si Ali. Iya. Jadi pemimpin Iran itu si Ali Ayatollah Ali Khamenei ya, dimana beliau adalah pemimpin mutlak ya. Kalau bisa digambarin dari Indonesia atau analoginya seperti Bapak Presiden Prabowo ya. Betul. Kalau gua nih pribadi, Gimana tuh? pendapat gua ya tentang Iran dan Israel ini, Iya. menurut gua hal yang dilakukan Iran sekarang itu bagus karena semua dunia muslim termasuk Indonesia itu membantu Palestina itu hanya sekedar makanan ya, Iya benar. makanan kan ya. Indonesia Hanya bantu logistik lah ya. logistik bagus, bahasanya. membalas dengan rudal kan. Betul. Sebelumnya Iran udah diremehin, ternyata kita nggak tahu ya Iran sekuat itu ya, Iya. bisa menghancurkan Israel Langsung di ibu kotanya lagi ya. di ibu kotanya lagi. Iya. Luar biasa sampai lewat itu rudal ya. Tapi di satu sisi gua takut Takut kenapa tuh? kalau Israel punah ya kan. Iya. Itu kan ada hadis Nabi yang Iya. menyatakan bahwasanya kalau Israel udah punah itu udah makin dekat kiamat ya kan. Di satu sisi itu ya namanya pendapat pribadi ya. Iya. Betul. Tapi gua mendukung banget lah Iran Ya. untuk membalaskan saudara kita Merdeka berarti ya. mereka. Ya gua sih berpesan kepada Presiden Prabowo, Bapak Prabowo yang terhormat, Kenapa tuh? kalau Pesan apa itu? tidak bisa membantu
perang, tolonglah bantu logistik ya. Logistik. Makanan lah ya. Oh, makanan. Kan makanan Indonesia paling nomor 1 apa? Nasi padang. Padang kan, rendang kan. Rendang. Tolong dikirimin lah. Minimal nasi padang. Nasi Padang orang-orang Iran diterjunin dari pesawat Hercules, Kecil juga. ya kan? Kirimin nasi padang. Operasi penyerangan nasi Padang, ya kan? Bantu logistik kan. Bantu logistik. Karena Padang itu bisa membuat semangat kita atau semangat prajurit semakin Kuat. kuat. Gara-gara makan nasi Gara-gara padang. makan nasi Padang, ya kan? Santannya bikin ini kan, kolesterol Bikin kenceng kan? kenceng. Iya. Kalau pendapat lu gimana Iran dan Israel? Tapi sih dari gua tadi pembahasan masalah Iran Israel ini bro, agak seru ya. Ini udah bukan perang antar wilayah lagi, ini antar negara. Ngeri banget. Tapi kan ngomong-ngomong kan karena Iran ini sebenarnya negara Syiah mayoritas, mereka itu dulu emang keras banget sama Israel. Katanya sih karena soal Palestina terus dominasi daerah barat. Nah, kayak gitu loh. Jadi menurut gua nih Iran tuh nyerang Israel ini karena kemanusiaan. Kemanusiaan. Poinnya kan seperti itu kan. Nah, kalau secara kita bahas Iran Israel kayak tongkrongan gini kan biar nggak terlalu tegang. Iya. Ya nggak, bro. Ini kan poinnya kita ngobrol santai sambil ngopi. Nah, Itu ini teh. Oh, itu teh. Ini kopi nih. oh ini ngopi. Jangan pedang-pedang, jangan udah. Tapi sekarang kita lagi kedatangan gestar. Iya. Kebetulan beliau juga ahli dalam bidang perperangan, tapi perang kopi. Iya, perang kopi, betul. Iya, karena sebelumnya beliau ini X S Matahari. ex Oh, lu kok disebutin? nggak bisa diomongin. Iya, jadi omongin dong. Ahli dalam Perang kopi. kopi, meracik kopi. Nggak masalah maksudnya. Yang penting dia ahli dalam bidang kopi maksudnya intinya ya. Iya, betul betul. Kita sambut sekarang bintang tamunya Rizky Ramadan. Ramadan. Oh, biasa terima Assalamualaikum. kasih. Ada? Gimana? Balik lagi di podcast Japar Mandi. Oh, iya. Angkat dulu dong, minum aja dong. Oh, iya. Ini bir kan? Tuhan. Oh enggak. Bukan. Teh ya. Ini tahu kita ini merayakan Ramadan Iran. Oke, jadi apa nih Bim? Agenda kita hari ini nih? Gue dengar tadi dari luar kita agak bahas-bahas bakso rudal. Iya, sifatnya. Bakso apa nih kan? Bakso cungkring depan ada tuh. Yang jual gemuk kan Iya. kan bohong. Iya. Kayak apa peperangan ini di skenario sebagai penyerangan terhadap umat Islam katanya gitu Iya. kan. Menurut lu sebenarnya nih politik aja yang main atau memang gimana nih Beb? Biasa. Berat emang. Kalau pendapat gue pribadi ya. Gua tambah lagi bir ya. Bos. ST ini ST. Jadi ST. Oh sudah begini. Boys. Sudah begini. ST, guys. Mana? Gimana Beb? Kenapa tadi gua ngajakin lu bersulang semua? Karena ada sebuah ungkapan kata ya dari Imam Nawawi. Kalau ada orang kafir yang memang dia jahat ya terhadap umat muslim ya, dan umat muslim itu bisa membalas, itu wajib bahagia. Itu harus. Nah ini ada sedikit lah intermezzo ya. Ini dari Imam Nawawi, Iya, bukan aneh. dari saya ya. Imam Nawawi ya. Ini salah satu ulama besar berarti ya. Iya. Aneh sering dengar nih perihal kayak tapi ngapain gitu kalau Israel menang kan nanti kiamat bos gitu. Iya. Maksud kan gitu kan ketika Iya. peperangan itu sudah damai gitu kan di Israel dan Palestina gitu kan. Ketika Palestina merdeka ketika kiamat gitu. Nah itu gimana tuh? Maksudnya dalam arti kiamat itu beneran kita hancur lah bumi apa gimana nih yang dimaksud? Nah, itu kan di Al-Qur'an. Nah itu kan
disebutkan kan itu adalah tanda-tanda. Tanda-tanda, benar. Tanda-tanda. Jadi misalkan Israel udah hilang nih, Amin ya Allah ya kan, Israel udah hilang, kan masih ada tanda-tanda lain yang belum muncul. Misalkan Yajud Ma'jud ya kan, munculnya Imam Mahdi, ya kan, terus apa Dajjal. Nah, juga orang kadang suka salah persepsi tentang Dajjal. Dajjal itu artinya dalam bahasa Arabnya kan itu atau pengertian ya. Dajjal itu bukan manusia. Apa tuh? Dajjal itu pengikutnya. Dajjal itu artinya pembohong, fitnah. Aslinya namanya Samiri. Asli nama Dajjal ini Samiri. Nah, yang kita tahu sebagai orang Indonesia kan tahu Dajjal manusia, orang ini Dajjal orang sakti. Dia orang bakal yang keluar. Iya, Bisa punya masa mana di kepala. Padahal namanya sebenarnya namanya Samiri. Dajjal itu sebenarnya di apa namanya? Orang mana? Orang Arab Samiri Ini harus ada. bukan orang yang udah dipastikan Samiri itu udah ada sejak zaman dahulu ya. Kita nggak tahu, banyak juga ulama yang bilang udah ada sekarang atau ini. Gua masih belum bisa berpendapat lebih karena gua belum tahu lebih spesifiknya ya. Yang gua tahu namanya Samiri. Itu salah satu tanda-tanda bakal munculnya hari kiamat. Iya, nah Dajjal ini udah ada sebenarnya. Ya pengikut-pengikutnya, ngerti gak sih? Orang-orang yang membelot. Seperti Sam Smith atau Sam Smith. Oh, Ya kan? Sis. Oh itu mau tahu gua. Dia kan bikin Back kanannya ini kan Iya. itu STNI kan. Sam Smith yang penyanyi yang penyanyi lagu. Body Shop. Ya, tahu kan? Sini Nah. crazy. Kan lu lihat video klip yang baru Gitu. Lu lihat Gitu. lu lihat video klip yang baru gak? Oh yang dia jadi bencong itu ya. Jadi setan bawa, Iya. jadi bawa Cerit. setan merah-merah kan itu kan Bajunya pakai. ada konspirasi yang menyatakan bahwasannya itu dia lagi sedang melaksanakan ritual satanik ya, katanya. konspirasi ya kan. Nah, tapi Konspirasi. dalam pandangan Islam ya memang dia itu sudah menunjukkan dia benar-benar udah menunjukkan dia pengikut setan ya. Karena Tanduknya apanya ya kan karena udah membuat visual yang menyerupai gitu. menyerupai. Kita nggak Nah, ini baik lagi pertanyaan nih, Bib. Ini sebenarnya kita out of context ya. Iya. Tapi ya namanya juga podcast pakai santai. asal nyampe kan. Oh ini arahnya ke sana. Iya ngobrolnya asal nyampe gitu. Iya. Sebenarnya visual dari setan yang digambar-gambar gitu Bib ya. Gue mah nggak tahu nih bukan temennya Solepati kan gue. Solehudin ada temen gue, tapi Solepati kagak ada gue. Gitu kan. Iya kan kadang kan dia kayak gambar ya kuntilanak merah apa jus merah jambu gitu kan maksudnya jambu klutuk gitu misalkan setan-setan gitu Bib. Itu visualnya memang adakah yang bilang kalau itu tuh iya ini ada pocong umum nih ada Jepri nih ngejar tukang ojek doang kan gitu kan ada gitu. Maksud gue tuh pertanyaan gue adalah apakah benar visual yang diartikan sekarang gitu film-film setan kan kita tahu sekarang banyak lah film horor gitu Bib ya yang kayak Pengabdi Cobra gitu kan. Ya kan ada Cobra gitu kan. Iya. Gitulah visualnya gitu kan ada anak, pocong, genderuwo, kantong wewe, gombel kan gitu. Maksud lu berarti Iya, apakah visual setan seperti itu atau itu hanya digambarkan oleh imajinasi manusia aja nih Bib. Anjir gila. Ini berisi nih Bib. Keren nih calon nih gue ya. Oh, besok gue ada lagi nih gini. Itu benar lagi. Tetap aman masuk di podcast selanjutnya. itu sebaiknya ntar gue jawab nanti. Menurut gua coba menurut pendapat pribadi Andi. Jawa. Karena bukan ahlinya. Nah, udah lu nggak usah Pendapat pribadi aja. Iya, pendapat pribadi. Opini. Iya. Enggak ada prompter. Ya ini mau gue kasih tau juga ini laptop tulisan bener ya. Apa yang di laptop kagak dibaca juga. Maksud gue gitu kan gue kasih tahu aja nih warga net nih. Ya kan warga warnet nih. Warga-warnet. Gue ya udah. Ya ini gue jawab bukan sebagai ahli. Pendapat Pribadi lah. pendapat pribadi itu kiasan seseorang yang membuat visual itu. Tapi emang menurut gua
poin yang tadi dipertanyakan oleh saudara Rizky. Richard dong. Richard, jangan Richard. Pemahaman situ. Pemahamannya visual itu karena gambaran manusia seperti ini, setan yang di Indonesia. Karena kondisinya waktu zaman dulu karena tidak ada sekarang internet atau apa, dia melihat visualnya kayak gitu. Iya, soalnya Makanya kalau- makanya di sini Iya. tersalurkan ke anak-anak kita. Soalnya tapi kalau di Indo tuh kayak katro gitu ya, maksudnya setannya kayak yang ya kalau menurut gua tidak bilang itu maksudnya orang enggak kayak diada-adain gitu. Tapi kan kalau di luar Dilebihkan. iya kalau di luar itu ada cakil, ada cokil gitu kan. Vampir. Iya, vampir, cakil, cokil kan maksudnya vampir, terus ada apa lagi nih? Jadi menurut lo Mm-mm. setan ini visualnya beda-beda di setiap Betul. negara. Nah itu maksud gue kenapa Berbeda-beda. tidak divisualkan dengan yang sama kalau misalkan bentuknya memang sama gitu. Nah ini apakah memang ya gue juga masih bertanya apakah iblis yang kayak MU logonya gitu kan ada sanggup pegang tongkat gitu ya, Tapi pegang lo kartu bukan somai. fans MU kan? Enggak, gua Ya, berarti lu aman lah. oh iya Soalnya kalau ngomongin fans MU, saya tadi lagi parah kan dia bikin jadi gua salut sama fans MU ya. Hebat, sabar, bukan seperti yang kemarin itu kan. masih Siapa? Yang aing tau sih? nah ayo nggak tahu lah Yang Liverpool si Wahyu. nah, dia Aing ngomong, tanya siapa? oh Kan ngerti iya gua. iya Iya. dia marah-marah Ya, itu ya Ya, kalau gua lihat sih fans MU tidak seperti itu ya. Iya, Bagusnya. Ya. Apa namanya? Tawaduk. tawadu Kalau merendah- don't to earth kalau bahasa down to iya, earth, ya. kalau bahasa ininya apa Ibraninya Ibrani. down to earth. salah ya kalau gue di ini Tapi sebentar, Itu topik. topik Topik perihal tadi. setan. Tapi gua mau jawab tadi tentang setan. oh iya boleh jadi mau balik ke Iran nih Jadi setan itu adalah kaum ya. oke Ngerti nggak? maksudnya Kayak kaum tuh berarti kayak dia kaum ini kayak contoh misalkan lu suku Jawa, kaum Jawa, kaum Sumatera, dia bersuku karena ada berarti. juga Iya, harus suku. benar. Pinter. Jadi kalau ceritainnya lu bisa kan data yang gue bilang ini bisa lu cari di internet ya tentang apalagi dalam pandangan Islam ya, tentang setan. Jadi setan ini, iblis ini ada suatu suku ya, atau kayak dia bikin negara sendiri lah. Dan dia juga seperti halnya kita, dulu dia menempati bumi. Oh. Ya kan sekarang juga masih bukan? Enggak. Dulu sebelum manusia, Oh sebelum manusia berarti Sebelum setan manusia, di bumi. tapi sebelum maksudnya- Nabi Adamnya. maksudnya sebelum dikutuk, ngerti gak sih, sama Allah karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, ya kan? Apa sebelum planet Jupiter? Planet Walau apa? alam bisawab. Hah? Subraek kan Subraek Subraek. keluar duluan dibanding Jupiter dia keluar duluan. Iya, masuk. Iya, jadi konteksnya kan Subraek Iya. dulu, Subraek yang dulu, baru baru dulu baru Jupiter. Jupiter jet. Iya. Itu. Jadi baru. iklannya komen dong. Nah, baru sujud Titan dan mulai ya enggak? Iya. Tapi Suzuki sekarang lagi down to earth banget ya. Parah lagi. Lagi Loki banget Loki. Jadi- Bahasa anak Jackson Loki dia. Culture banget. Jadi Kasar gua kan. jadi sebenarnya setan itu spesiesnya, kita bicara spesifik spesies ya. Kayak misalkan Rizky, lu suku apa? Gua Betawi. Spesies lu apa? Spesies gua Manusia kan? manusia. Gua Suku lu spesies apa? suku gua ya kan? Arab. Arab ya kan, Makassar. Manusia. Suku manusia. Nah itu spesies. Spesies asli setan. Lu tahu apa? Apa tuh? Jin. Oh, jadi jin dulu punya anak setan gitu. Gimana sih? Enggak, jadi jin itu dia mempunyai kayak kelompok nanti sih. Sibuk nggak? Tolongin teh gue. Jadi jin ini mempunyai golongan. Jadi kan ada yang juga ada jin baik, jin ifrit, walau alam, bukan ada jin baik, Jin Islam. dia jin Islam itu. Bener. Dia tebak-tebakan. Lah kan ada. Iya. Kagak ngerti Iya. ini. Ada Cabut tidak. Kagak ngerti dia kan.
Ini dari awal Ini topiknya sebenarnya Iran Israel. karena ini pertanyaan dari Rizky, kita jawab aja. Sepengetahuan kita kan. Iya, tapi pertanyaan gue bagus kan. Iya, maksudnya bagus, bagus. Ini kan ilmu. Iya, visualnya Ilmu. setan emang digambarkan oleh manusianya Itu aja. bertanduk atau bawa Nah, solid, atau jadi pocong itu kan itu visualnya Nah, aja. dari gambaran yang tadi gue bilang kan, Hmm. berarti kan jin itu spesies kan, Iya. dan mereka beranak pinak dong, Hmm. ya kan? Kalau dari manusia aja berbeda-beda, benar nggak? Benar. Berbeda-beda dong. Kan suku Batak, ada Ya, sukunya. kalau dari pandangan gua, Suku mana dulu? kenapa setan itu berbeda-beda? Karena memang dia beranak pinak juga, tidak mungkin sama kan? Atau dia memang dia mempunyai ilmu, ya kan? Supranatural kan, goib, dia bisa merubah dirinya kan? Ya kan? Ada tuh seperti itu ya. Katanya itu kalau setan yang bisa menampakkan diri gitu ya. itu jidat. Enggak, dia itu harus punya energi yang besar gitu. Karena kan ketika dia menampakkan ke orang biasa gitu nih, kita nih sebenarnya dia tuh lelah gitu, capek gitu. Dan kalau ada, gue pernah dengar orang-orang gitu ya, ketika kita melihat setan, justru kita yang beruntung katanya gitu. Nah dia yang rugi ngeliat gitu katanya ya. Tapi kan kita kan ngelihatnya takut deh, lari kan gitu. Ya beruntungnya di mana maksudku gitu. Iya, jadi sampai saat ini sih gue belum pernah lihat setan ya. Sama. Secara langsung juga belum pernah lihat. Masa dia belum pernah? belum suges mungkin suges Paling- dari orang Paling, kayak paling manusia kelakuan yang kayak setan pernah. nah itu Karena nggak ada kayak mungkin. kayak Netanyahu. Wah iya benar Siapa? Netanyahu ada itu Kenal nggak? nggak kenal Presiden itu- Israel kenal loh. itu mau bocah Bantenan itu Nah itu Presiden Israel. Oh, sih. Netanyahu. Kenal loh. itu mah kenal deket gua jadi kan dia itu lah kok dia di apa Cibaduyut Iya, gitu. Iya. Jadi jadi ada manusia yang melebihi kelakuan setan ada. Contohnya ya Nyahu Nyahu itu. saya Nyahu ya namanya Nyahu. Nyahu ya kagak keren ya anjir namanya Iya. Kalau dipanggil disamper nggak enak ya. Nyahu ya kan nggak enak ya. iya Nyahu Dia kayak ngajak main bocil ya. Nyahu Wuhan Iya. Nyahu Jadi kembali lagi ke topik ya. Ya, Back to ya, topik oke, Iran Israel. Jadi sebelum terjadi perang secara langsung nih kirim-kiriman bahasa rudal ya. Tadi beranak Jadi sebelumnya Iran Israel ini udah berperang proxy war. Di mana Iran ini berperang tapi tidak secara langsung. Dia ngirim senjata ke Palestina, ngirim senjata ke pejuang-pejuang Hamas, pejuang-pejuang yang ingin membebaskan Palestina. Nah, ada good question lagi Iya. ya, sebenarnya. Hmm. I have any question lah gitu. Anjir, gila, itu gila intinya gitu. Jadi kenapa sekarang Iran menunjukkan dirinya as Kemanusiaan, pemberontak gitu lah maksudnya. Israel dari Islam, Kayak, dari iya. Islam yang lain. Kayaknya gue udah muak nih dari gue support senjata doang. Kayak gue sekarang udah gue aja lah yang ngirim rudal gitu. Kenapa tuh? Maksud gue tuh si Iran ini apakah memang udah sangat gerah dengan kelakuannya orang Israel ini, atau mungkin Iran sekarang udah kuat nih dari sekutu dari beberapa negara yang udah mulai support dia kayak Korut kan, kita tahu kan support tuh Kim Jong-un. ya, Bagus. Kim Jong Un udah bikin statement kan yang nyentuh Iran, nyentuh Korea Utara gitu kan. Itu kan salah satu itu viral bro. Iya. Netizen pada komen tuh. Iya. Di tweet. Oh ya di tweet banyak yang nanya ya Iya, Di X. di X ya. Iya maksud gue tuh apakah karena sekarang udah banyak sekutunya jadi Iran mulai berani nih buat nyerang Israel, karena kan kita tahu katanya ya Israel kan supportnya Amerika nih katanya, mungkin gue nggak tahu ya, gue bukan orang Israel. Tapi itu emang konspirasi bahwasannya Amerika itu sudah pasti mendukung orang Israel karena mereka orang Israel ini selalu menggunakan kitab Bible, bahwasannya orang Israel bersama harus dilindungi sama orang Amerika begini dengan alasan kitab gitu. Jadi orang Amerika ini mau nggak mau harus ikut. Ditambah lagi orang-orang kaya di dunia ini kebanyakan orang Yahudi, dan dimana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika itu Yahudi.
ya kan? Secara nggak langsung kan presiden US ya kan, nggak bisa jadi presiden tanpa bantuan itu orang Yahudi di Amerika. Nah itu jadi kayak balas budi gitu nggak sih, Donald ya. ya kan? Donald Makanya Donald mancing lu ya. Donald Trump nggak? Gue lulus. Jadi kayak gitu. Tapi gue sih secara pribadi pendapat itu seperti apa ya, domba-domba yang tersesat nanti sih, nggak tahu apa-apa sih. Ah, boleh tuh. Karena banyak yang gue pernah bahas di YouTube gue tuh, ada orang yang memang dia Kristen, memang dia Islam, tetapi dia tidak tahu Apa yang diikutin? apa yang diikutin, ya kan? Visi misinya Visi tidak misinya. tahu gitu dari Iya, agama yang iya. dipegang ya. Kalau kita bahas sejarah, Yesus, ya kan? Yesus itu disalib sama siapa? sama Mau dibunuh sama siapa? Sejarahnya Yahudi. sama doang gua jawabnya sama doang. Jadi Yesus ini dituduh di dalam kisahnya itu, Yesus dituduh sama orang Yahudi bahwasannya ibunya ini Bunda Maria. Yesus ini anak haram. Iya, tidak ada bapaknya. Ini ada datanya, ada filmnya. Bahwasannya Yesus ini anak haram. Makanya mau dibunuh. Sedangkan kalau kita di dalam Islam kan, Itu adalah itu mukjizat adalah mujizat bahwasannya Bunda Maria diberkati. atau kalau bahasanya diberkati bahasa ini bahasa Islamnya di di dalam Al-Quran surat Maryam kan, ya, dikasih mujizat bahwasannya dia bisa mempunyai anak tanpa bapak, ya kan, tanpa suami. tanpa suami, ya kan. Tapi orang Yahudi ini berpendapat bahwasannya si Bunda Maria ini atau berzina, makanya anak ini anak haram. anak haram, kayak gitu ceritanya. Yang menuduh siapa? Orang Yahudi, ya kan? Dan kenapa akhirnya jadilah tercetuslah nama anak Tuhan. Iya, Iya, itu pandangan orang Kristen ya. Iya, jadilah anak Tuhan Iya, ya, pandangan. karena dia lahir karena berkat dari Bapak yang turun ke Bunda Itu Maria, Bunda Maria nyebutnya. Iya, gitu. itu kan pandangan Kristen, Hmm. itu nggak apa-apa. Cuman kalau pandangan Islam ya, itu Itu Nabi Isa. Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Bisa. Diberikan mujizat. Yang Diberikan memang mujizat. 25 Nabi dan Rasul Iya. yang diakui dalam agama. Mana? Ya. Kalau Nabi ada berapa sih? banyak. Banyak kan? Yang wajib diketahui kan 25. Iya, banyak. Cuman yang wajib diketahui Adam, tadi. Idris, Nuh, Soleh, Yakub, Yusuf, Ayub, Zakaria, Kalau Rasul kan, gitu kan. perbedaan Nabi dan Rasul tuh, kalau Nabi itu kayak dia, tahu nggak perbedaannya? Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu kayak ini sih, menurut gua, ulama kali ya, yang menyebarkan hal baik gitu kan. Dia apa ya? Ya dia berdakwah lah gitu istilahnya. Kalau Rasul, Nabi dan Rasul itu ada yang dikasih mukjizat oleh Allah gitu. Rasul kayak itu. Rasul, Nabi dan Rasul sebutannya kan kayak Karena setiap Nabi itu bukan pasti Rasul, ada yang bukan Iya, Rasul. iya. Tapi ya, kalau Rasul udah pasti Nabi. Gitu. Jadi Rasulnya yang diberikan mukjizat dalam berdakwah ya, Iya, Bib, ya. kalau- Contohnya Nabi Musa bisa belah laut, Firaun ya. Hmm. Terus Nabi Muhammad kita ya tapi terakhir. Kalau Rasul itu lebih spesifiknya dia ditugaskan untuk semua umat di seluruh bumi. Kalau Nabi itu mungkin cuma di Pamahan doang. Iya. Cuma di klaster Di gitu. klaster aja dia. Iya, nggak mesti semua bumi nggak sih. Mungkin kan masuknya. Iya, itu kan salah. Enggak. Itu ulama kayak ya hampir sama kayak Nabi. Tapi dalam artian analogi ya. Tapi dia bukan Nabi. Ustadz di suatu wilayah. Betul. Nah, Ustadz itu apa sih Bib? Sebenarnya Guru. Oh guru, Artinya sebenarnya guru. gitu ya. Jadi kalau misalkan kita panggil Pak Ustadz, Pak Guru Pak gitu. Guru. Jadi kalau guru Ustadz jadi dah belum guru-guru Iya. jadi kan. Untuk yang nggak paham nggak apa-apa. Bang Ustadz. Kalau gue bisa Bang Bang Guru. Ustadz, Iya. Bang Guru. Iya, benar benar. Jadi ya seperti itu. Iya. Tapi Hampir ini sama bro, kayak ulama, cuman dia beda. Kalau Nabi ini lebih mempunyai apa ya, kelebihan yang jauh lah derajatnya daripada Rasul. Nabi Oh, sama Nabi. ulama. Oh, mau lama iya benar. Jadi kalau Nabi itu kayak misalkan Nabi itu bisa hidup di saat yang bersamaan, kayak misalkan
Nabi Harun, ya kan? Dia hidup berdampingan dengan Nabi Musa, ya kan? Betul-betul. Jadi Rasul intinya Hmm. dia ditugaskan untuk seluruh umat, ngerti gak? Nabi Ismail tuh Rasul nggak sih maksudnya? Bukan Nabi, Nabi dong ya? Nabi, Nabi bapaknya siapa? Nabi Ibrahim. Oh, ibu Ibrahim yang Iya. Rasul ya, Iya. karena dia dikasih Iya, iya. jejak bisa kebakar itu ya. Enggak juga sih sebenarnya, apa namanya? Apa sih katanya kan api? Dia emang nggak Adem kebakar. yang ada Iya. apinya jadi adem Iya. kan? Ini kan ceritanya enggak pernah baca. Iya. Ceritanya dia. Enggak, Enggak keluarga itu jauh Iya. kita. Apa kalau Rasul intinya ini apa? ini agak dalam soalnya. Oh iya iya. Enggak, Nabi itu kan ada yang bisa mempunyai ilmu gaib juga kan, Nabi itu. Tetapi itu dari Allah ya, dari Allah, Tidak disalahgunakan. dari Allah, Bukan buat. bukan Buat betul. kayak di apa? Kayak kekuatan dari Allah, jadi bukan dari dia, jadi Iya. Allah Karena memberikan dia- power ini. Jadi panjang nih gua Iya. gak nanya apa aja ya. Iya. Tapi kita kembali lagi ke Hmm. topik utama Israel Iya. dan Iran ya. Hmm. Tadi lu bilang kan, kenapa Iran suka nunjukin powernya ya kan? Hmm. Kalau menurut gue sih wajar, karena Iran ini kayak diremehin sama Israel, paham nggak? Kok beda? Ditembak rudal. Oh, kan yang ditembak dulu Israel. Palestina. Iran Israel tuh. Enggak, maksudnya kenapa yang pertama kali menembak rudal itu kan Israel kemarin kan, Israel. Iran. Iran Iran. itu pertama kali. Oh, ini gua enggak baca. Nggak baca udah Iya, sama-sama. nggak apa-apa. Jadi pertama kali Oh, itu yang jadi sempat 4 hari apa 5 hari yang lalu ya? Sempat disentuh dulu. Jadi Israel ini nembak rudal ke Iran dengan alasan Iran ini sedang membuat apa namanya nuklir, Oh, membuat Isu-isu nuklir. yang Tapi emang membuat, Emang gitu. ada, emang emang ada. ada. Tapi kan kita nggak tahu. buat apa? Mungkin buat kebutuhannya. Kebutuhan ya. sumber daya alam ya kan, Bisa jadi. atau dia mau bikin bom nuklir pun silakan. Kalau menurut gua pandangan pribadi, kenapa? Buat pertahanan nggak sih? Pertahanan negara Israel- masing-masing. Israel aja di data itu mempunyai 75 nuklir hulu ledak. Masa Iran nggak boleh bikin? Oh iya. Tapi kan nasi Daria pernah nyanyi itu. Apa? Bila bom nuklir Nuklir diledakkan akan musnah kehidupan Ini itu kan Pak. Nuklir diledakkan Masuk nih konspirasi. akan musnah kehidupan di bumi. Hawa panas Oh jadi emang awalnya disentuh. Disentuh duluan. Dan sekarang akhirnya dibombardir kembali dengan rudal juga Iya. tapi kan. Jadi Israel nyerang rudal, terus Iran langsung update di Twitter. Biasa. Biasa. Langsung. Buat Iran, Cyber. Iran kan ada Twitternya, Iya. tentaranya. Gue follow, dia Iya. update terus tiap jam. Oh kita diserang nih. Mede, Kita mede. nyerang. Iya. Kita lagi Fire in menyerang. the hole. Nah, contohnya misalkan Hmm. Iran habis ngebom nih, habis ngebom, habis Dulu. Iran habis ngerudal Israel. Hmm. Terus ada foto orang-orang Israel lagi di bunker. Apa yang bikin? Ngumpet. Ngumpet. Oh. Langsung diupdate sama orang sama apa Twitternya tentara Iran. Official loh dia. Hmm. Dia tulis apa? Semoga betah ya di dalam. Ini bahasa Iran ya? Bahasa Iran. Oh. Semoga betah. Bahasa kitanya gitu. Semoga betah di dalam. Mudah-mudahan di dalam ada wifi gitu aja. Buat update gitu ya. Oh gitu. Iya. Jadi orang Iran ini Guyon juga ya. Humoris juga. Iya maksudnya. Nanti terhitung. Lu kan lagi perang bos. Iya. Gitu kan. Tapi lu kayak Lama banget. semoga ada wifi Sampai- gitu apaan coba Iya. lu di bengkel mana ada wifi anjir maksudnya. sampai ada kata-kata yang bilang itu kayak di kos-kosan orang susah kali ya. 4,5 tuh. Itu kayaknya apalagi pada dempet-dempet kan belum ada yang mandi tuh kayak itu. Bisa jadi. Bisa jadi kan. Itu, Saking itu yang ngomong itu orang Iran. tentara Iran apa kayak official tentara Iran, kalau misalkan di Indonesia kan TNI ya. Itu ngeledekin begitu. Ngeledekin begitu. Gue sampai setiap hari udah ini kan gue lihat tuh lucu banget nih orang Iran. Semenjak ada pertikaian itu. Cocok masuk komika nih kan. Anjir. Iya, jadi kalau menurut gue sih Iran tuh kayak direndahkan. Padahal kalau kita tahu sejarahnya, Iran itu negara yang luar biasa. Dia pernah memimpin, atau kalau negara
sekarang tuh mungkin negara adidaya nanti sih. Iya, Kalau dulu kan Romawi. Amerika, Rusia gitu ya. Iran tuh Persia dulu bos, negara Persia. Sebelum pecah dari Turki. Enggak maksud bukan zaman dulu banget nih. Oh, kirain Dulu kan pecah zaman dari dulu Turki. banget negara paling kuat apa? Romawi sama Persia. Betul. Itu saingan. Itu perangnya luar biasa tuh. Setelah mereka runtuh, nah baru tuh muncul negara-negara kecil baru tuh. Jadi kalau kita bilang Iran itu Negara kecil. membutuhkan bantuan Cina, bantuan Korea Utara, sebenarnya nggak perlu. Karena dia Dari dulu sejarahnya luar biasa. betul. Dia tentara Persia bos. Makanya dia sendiri pun nyerang Nggak takut. nggak takut. Yang dia kirim nih kemarin rudal-rudal atau nggak? Rudal simpanan 30 tahun yang lalu. Wah, Itu irit. kalau petasan mah udah ini udah cos, Iya. suara gitu dong, cos, kagak ada suaranya mereka. Itu yang nyampe Israel. Iya. Tapi apa mana? Sampai dia lagi meledak di situ. Iya jatuhnya. Tapi maksudnya petasan rudal buatan 30 tahun tapi masih Gila ya, begitu besarnya masih aktif ya. kekuatan apalagi dikirim. Iya. Kalau nggak salah hari ini apa kemarin dia kirim rudal yang buatannya masih yang udah teknologi keras. Masih fresh. Dia tembak ke langit, Pecah. kelihatan mas nembak, pas di langit hilang. Mujur. Pas habis dari langit tiba-tiba ada dua, bom, Tiba-tiba di nggak kelihatan. Israel aja udah. Tiba-tiba di dua, Jadi drone Israel nggak bisa melacak tuh. apa kayak anti air, apa Iya. kalau bahasanya apa? Anti Anti udara dia nggak bisa langsung. Malah anti udara yang ngoncos, dia keluarin balik lagi sendiri. Iya sorry. Ada videonya. Oh gitu. Iya. Ntar kita tayangin ya. Ntar kita tayangin, ntar kita masukin di sini atau di sini ya. Jadi menurut gua ya Iran ini bukan negara baru ya. Yang diremehkan. Kan kalau Indonesia, Udah dibanting. kalau Indonesia kan bisa. Kalau Indonesia kan kalau kita lihat zaman dulu yang paling power di saat kerajaan apa? Majapahit. 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 Majapahit adalah suatu negara yang dimana negara Indonesia. Nah itu maksud gua dari Iran itu Punya sejarah punya sejarah yang lebih jauh dari Indonesia. Betul. Dimana negara itu udah mengalami perang yang masih ditanya lah, perang sama Romawi kan. Jadi Timur Tengah maksudnya. Timur Tengah. Jadi kalau kita bilang Iran dibantu sama Cina sama Rusia makin mampus ini di saya. Iya kan? Kita nggak boleh apa. Iya, Tapi tuan rumahnya ada baby ya. ada bayi. Tapi luar gitu kalau. Oke, Bib, nih ngomongin Iran sama Israel ya, Bib. Jadi sebenarnya konteksnya ya kalau gue lihat ya, yang awalnya skupnya cuma Iran, Jadi gini. iya, Betapa gua. skupnya awalnya cuma Palestina Israel, sekarang udah mulai negara tetangga yang udah mulai risih nih akan bombardirnya Israel lah menurut gue gitu kan ya. Sampai terakhir itu gue baca berita itu yang 8 hari Eropa Jalan kaki. enggak apa kapal tongkang gitu. Oh, yang masuk Iya. ke area Israel ya. Nah, itu gue update tuh di Instagram tuh karena gue pikir kayak gue kan orangnya nggak begitu banget nih politik Timur Tengah tuh gue nggak begitu ikutin gitu ya. Terus gue baca kayak anjir lu Segitunya. biadab banget Sesat. bahasanya Kurang gitu. ajar. Bahasa pamahan. Iya bahasa saya Bekasi. lah kalau ada kurang melonok lagi kayak lu udah nyekep nyadap lu perbantuan buat si Palestina juga ternyata Dihadang juga. juga gitu nggak boleh masuk ke perairan atau apa. Nah itu kan jadi sekarang kan membuat Israel jadi salah satu negara yang dibombardir orang-orang udah masuknya Europe kan, maksudnya itu kan kapal Europe nih udah resek lah gitu. Ini mungkin bakal perperangannya nggak cuma dari dua negara sih, ya sekarang Israel udah Iran udah masuk ya nggak sih, Korut udah support gitu, gue yakin sih bakal ada next chapter lah habis gitu. Cuma emang kalau dari beberapa partnya Amerika emang belum ada yang turun langsung buat bantu kan, cuma isunya aja ya. Mungkin Kasih bantu-bantu senjata katanya gitu kan isunya nih, ya gue juga nggak tahu lah gitu ya.
Ya mungkin kita sih selalu berdoa yang terbaik buat saudara-saudara kita di Palestina gitu ya. Teruntuk saudara muslim seluruh dunia lah ya. Kan suportif bukan cuma tentang materi gitu kan, atau bukan tentang Doa. tenaga, doa juga sangat Doa. suportif gitu. Terus Karena kita sebagai warga negara Indonesia, yang kita mau bantu ya cuma bisa lewat sumbangan kan, sama lewat apa namanya doa ya kan, nggak bisa nggak bisa kayak badan, secara langsung fisik perang gitu karena kan pemimpin kita kan ya kita apa ya, Harus mengikuti lah. pemimpin lah, Presiden Prabowo ya, Bapak Presiden Prabowo yang terhormat. Kalau Bapak Presiden Prabowo yang terhormat nyuruh kita perang, ya kita yang mau ya silakan ya kan. Iya, bener. Kalau menurut Bapak Jawa gimana? Karena dari gue ini sebenarnya geopolitik loh. Ini tuh sebenarnya kalau gue kan main-main sedikit keuangan negara nih, saham-saham kecil-kecil yang kita ikutin nih. Ini sebenarnya isu geopolitik. Ini ada yang diincar menurut gue. Nggak tahu antara Palestina atau Israelnya atau Irannya nih. Mau nunjukin taring ke siapa nih? Kalau dari gue lihat sih Israel dan Iran nih lagi pengen menunjukkan ke dunia nih. Powernya. Nah, Iran ini kan kita belum tahu nih. Ya, kalau dari segi kemanusiaan kita mendukung. Kalau dari geopolitiknya mungkin si Iran ini ada maksud apa? Mengkodekan bagian negara bagian mana nih untuk membantu. Tiba-tiba kan ada yang masuk tadi kan Korea Utara masuk ke Iran. Berarti kan sudah apa? Kayak memberikan isyarat bahwa Iran nyerang Israel ini nggak main-main bro, gue udah all out nih misalnya, gue udah all in nih, lu nggak ini gue udah kode nih, gue kasih kode nih, harusnya kan negara-negara yang dikasih kode itu merespon dengan baik, makanya lah dari Korea Utara itu ngebantu karena mungkin hubungan Bilateral, diplomatiknya si Iran dan Korea baik, Emang baik ya. jadi dia memberikan support ke Iran. Nah, negara yang lain nih kenapa belum kelihatan? Nah, ini yang agak ada pertanyaan sebenarnya. Apakah ini ada segi apa? Mental antara Barat atau Eropa dan Amerika, Asia gitu memberikan kayak ini menunjukkan untuk apa itu. Nah, itu pertanyaannya kayak gitu, bro. Kenapa gue bahas itu? Karena kondisinya nih agak membingungkan, yang padahal udah dikodein negara Iran pada dari timur menyerang Israel. Nah, negara timur yang lain tidak bergerak nih, kan agak aneh. Jadi poin yang kita bahas ini sebenarnya Israel versus Iran ini agak menegangkan sebenarnya dari segi geopolitik dan mungkin negara-negara lain sudah dikasih kode Iran tapi tidak ada merespon. Nah, ini agak bingung. Jadi kita ini tuh salah satu genosida ini sebenarnya bukan genosida, Ini pembalasan, membela diri. Sekarang deh, contoh rumah lu dilemparin tai lah. tai, atau enggak lu diserang, dibegal di rumah. Lu sebagai tuan rumah, apa yang lu lakukan? Pasrah, kasih. Wah, ikhlas ya. Ya, kayak gitu. tadi gua pistol, gua bingung ya maksudnya Enggak, ceritanya bukan gitu. tangan sama tangan gitu. Maksud gua, lu tidak pengen orang tetangga lu datang. Ini kan cerita tetangga nih. Tetangga lu datang, nyerang lu nggak salah apa respon lu sebagai manusia yang berakal. Lawan kan? Nah, itu yang terjadi sekarang. Gua habek. Itu yang terjadi sekarang. Iran diserang oleh Israel. Lebih ke bela diri gitu. Lebih ke bela diri. Diri. Masalah dia mau lebih besar pembalasannya, membela diri itu kembali lagi itu udah tindakan yang benar kan? Iya, betul. Karena dia membela negaranya sendiri agar tidak terjajah. Iya. Karena melindungi warga negara. Karena di saat dia dibom itu banyak juga yang meninggal, ya kan? Dari pihak Irannya kan, Dari pihak dari Irannya, masyarakat Irannya. Dan juga
meremehkan Iran itu sih. Betul. Nah, Yang dimana sejarahnya Iran itu negara Persia bos. Masa masa dengan negara baru yang ya Allah. apa nih Yang negara baru. baru ini Israel. Israel kan negara baru. Baru. Baru jadi. Dan sedangkan kalau dikisahkan di zaman dahulu kan dia menyeberang dari Mesir, Betul. baru ke Palestina. Dan Ke sekarang, Nabi Musa kan, ya, dan sekarang ke dia tanah yang dijanjikan kata dia. Betul. Nah itu yang jadi salah satu faktor Iran tuh marah besar. Masa gue digini nama negara kayak begini, sedangkan sejarah negara gua bos, Iya, apa Persia, ini loh, iya, pride-nya lah. pride-nya harus bisa lebih balas. Kalau kata orang anak-anak Jaksel mah, antar gua bos. Iya, culture. Oke. Culture. Nah, Bu, Kayak contoh dulu kita pas SMA inget gak? iya kayak Iya. kita dulu perang. Dulu kan kita pernah jadi supporter bola ya. Jadi supporter bola ultras ya, ultras kontral kan. Iya. UP. Tempat Dan kontrak. kita mempunyai tongkrongan 1406 ya. Wih, masuk info Bekasi tuh. Iya. Iya, itu kan salah satu tongkrongan legend di Bekasi ya. Sampai sekarang masih eksis dan masih ada tempatnya. Betul. Malah makin bagus. Dan kita salah satu angkatan tua juga di sini, angkatan 3 ya. Sebenarnya Dulu Patas ingat gak diserang sama Paki? Wah, ingat banget loh. Asalnya kita Sikap kan? Paki. Kita diserang kan. Kita sebagai yang punya tuan rumah ya kan pasti marah dong. betul. Kurang lebih bener kayak gitu. Iya gitu, kurang lebih seperti itu lah Iran Israel. Iya, karena si dulu waktu kita sekolah diserang. Kita tidak tahu apa-apa, tiba-tiba dia motor. Bahasanya, wah begitulah, pengen ngajak berantem. Nah, kita serang balik. Iya. Dengan apapun itu caranya kan. Iya, maksudnya harga diri lah sebagai masa sampai rumah kita diacak-acak gitu kan. Betul, masa sampai Didatengin, Didatengin. ya, kita harus balas lah. betul. Kalau misalkan kita nggak balas, ya iya Patas. Sebenarnya uang gitu. Iya. Segitu doang. Iya. Ilmunya segitu doang, padahal dalam hati pas besoknya dibalikin pakai Cabut, ciut. lain halnya nanti kedepannya kayak yang topik Iya, kayak Iran Israel. Iran Israel. Iya. Kalau habis tiba Dulu gue pernah cerita sedikit ya. Dulu gue sama si Jawa. Kita dulu pernah apa namanya di tengah peperangan antar sekolah. Jadi gue salah satu yang mewakili SMA 6 sama si Jawa, berdua doang. Karena kenapa? Kita tuh sama yang sekolah sini sekolah yang perangnya yang Bekasi Timur tuh orang-orang Timur temenan juga kan biasa. Malah kita ditarik untuk ke sono ke timur. dan juga yang Selatan. Bekasi Selatan ini SMA 8, SMA 3 ya? Apa SMA 8 doang? SMA 8 doang. Itu lagi perang di depan Kodam mana? Terlalu Kolombo. Tanjung Malela. Itu gua sama si Jawa. Gua nggak tahu kalau misalkan sini bakal perang kan? Iya. Udah gua di situ. Kita di tengah-tengah kan. Saling narik. Wah sini. Ini berlindung. Yang sana juga Bekasi Selatan yang SMA 8. Wah sini Pak, sini berlindung. Daripada kita berlindung mereka mereka mending kita masuk tempat pecel lele aja. Karena tentara udah keluar semua. Mau nangkep-nangkepin. Iya, kita akhirnya makan ya, Pak. Iya, makan pecel lele. Untung ada pecel lele itu. Kita ngeliat sini orang pada berantem nih kan. Nah itu salah satu teknik diplomatik yang bagus ya. Iya, netral. Netral. Daripada kita ikut-ikutan ya kan atau takut tentara ya kan. Tentara malah habis ya. Bukannya kita takut, tapi kita tuh berpikir Udah. cerdas, mikir visioner. Kalau misalkan kita ditimpuk batu meninggal atau apa kan mati konyol. Iya. Makon. Makon, ya kan? Bukannya kita juga kita mungkin kalau misalnya kita ribut kita netral makan pecel lele santuy nggak terlalu berantem ya kan. Ada tentara keluar nangkep-nangkepin. Kita cuma makan ya. Iya makan. Ditanya, oh bukan Pak, saya makan. Ini makan aja ini sini. Itu salah satu kisah yang legendaris. legendaris. itu bisa ditanyakan ya sama orang SMA 8 atau SMA Timur sama SMK 3.
Koftri. Koftri sama satu lagi Yadika apa? Iya, ya Dika. Yang itu satu lagi yang di Raul Someday. Aduh, bukan. Winus. Binus tuh bisa tanya sama alumni yang kenal si Jawa atau gua ya. Itu kisah legendaris tuh. Jadi gimana mereka terluka kita nyantai aja ya. Tapi kita ditarik ya kanan kiri ya. Kanan kiri ya. Itu salah satu. Mungkin kalau teman-teman kita tahu ya, itu kan kita nggak tahu kan bakal terjadi. Kita mau datang cuma kepo aja ya, orang pada datang. Karena mungkin SMA 8 berpikir SMA 6 mau ikut Ambil ke 8. 8. Terus Winus berpikir. Kita juga mau ikut ke Winus. Nah, Tapi di situ gue sih berpendapat udahlah kita nggak usah berantem ya kan. iya, iya. Sama-sama Bekasi, gue sih mikirnya begitu gitu. Karena ada yang nyulut, waktu itu ada yang nyulut bro sebenarnya. Waktu apa kita nongkrong terus tiba-tiba nggak tahu siapa yang nyulut. Iya, Kenapa? di situ sebenarnya mau damai kan? Iya, Kita, benar. jadi sebenarnya itu gua masih Jawa datang itu kayak Saksi lah. kayak mau damain gitu sih. Jadi Iya. enggak, karena kita kenal dua pihak gitu Iya. kan. Sudah tahu? Mungkin kalau teman-teman kita tahu kayak si Rizky nih Patas. Lu nggak tahu kan? Nggak tahu ceritanya kan? Kalau tahu, gue tahu. kalau tahu, Ini baru ngeceritain sini. kalau tahu Iya. mungkin kalau mungkin pada tahu mungkin kayak si Mayor atau angkatan 1, Bang Ibnu atau Bang Reksi pasti datang tuh bantuin kita. Udah otomatis bro. Otomatis untuk ikut berperang kan, tapi kan kita ngapain lah ya, Iya. takut makon ya kan, Iya. mati konyol ya kan. Konyol. Iya, Ya paling begitu. iya bro, jadi begitu kurang lebihnya tentang kisah Iran dan Israel. Padahal gue minum teh tapi nyangkut di bajel makanan. Ada cabenya kan Ada apa? Dagingnya. iya, ya kurang lebihnya. Kurang lebihnya. Ntar sebelum kita tutup kita Cheers. cheers dulu untuk Perayaan. perayaan Iran atas rudalnya. Bikin aja bro. Kita, ya, ini ST ya, kayak ST ya. Ngomong. Selamat untuk Iran, semoga menang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue udah kayak batuk ya.